Presiden Joko Widodo mendorong organisasi kerjasama Islam untuk bersatu dalam penyelesaian krisis di Gaza, Palestina. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meresmikan Monumen Jenderal Hugeng Iman Santoso. Dalam rangka mewujudkan pemilu damai 2024, Polres Grobogan Polda Jawa Tengah menggelar olahraga bersama awak media. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Senin 13 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Mentari Detanzil, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Presiden Joko Widodo mendorong Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk bersatu dan berada pada garda depan dalam penyelesaian krisis di Gaza, Palestina. Presiden Joko Widodo juga mendukung penyelenggaraan KTT OKI yang dinilai sangat tepat untuk dilakukan. Pada kunjungan ke Riyadh, Arab Saudi, Sabtu 11 November 2023, Presiden Joko Widodo menghadiri konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang berlangsung di King Abdul Aziz International Convention Center. Pada kegiatan ini, Presiden Joko Widodo juga berkesempatan untuk berbicara di hadapan para peserta konferensi. Pada pidatonya, Presiden Joko Widodo mendorong Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk bersatu dan berada di garda terdepan dalam penyelesaian krisis di Gaza, Palestina. Presiden mengapresiasi penyelenggaraan KTT OKI yang dinilai sangat tepat untuk dilakukan dan OKI harus mampu menghasilkan hal konkret untuk menghentikan krisis di Gaza. Presiden menyampaikan 4 saran konkret di hadapan para pemimpin negara Islam. OKI harus bersatu dan berada di depan untuk penyelesaian masalah ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang konkret. Yang pertama, gencatan senjata harus dapat segera dilakukan. Tanpa gencatan senjata, situasi tak akan membaik dan Israel telah menggunakan narasi self-defense dan terus melakukan pembunuhan rakyat sipil. Ini tak lain sebuah kolektif punishment dan kita semua harus mencari jalan agar Israel segera melakukan gencatan senjata. Yang kedua, bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperluas jangkauannya. OKI harus mengusulkan mekanisme bantuan yang lebih predictable dan sustainable. Indonesia juga telah mengirim bantuan kemanusiaan dan ke depan akan menambahkan lagi. Di sisi lain, situasi kemanusiaan juga sangat memprihatinkan. Rumah sakit Indonesia di Gaza Utara terus menjadi sasaran serangan Israel dan sudah kehabisan bahan bakar. Untuk itu, Indonesia meminta semua pihak untuk menghormati hukum humaniter internasional. Yang ketiga, OKI harus menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel terhadap kekejaman kemanusiaan yang telah dilakukan. Misalnya, mendesak diberikannya akses pada Independent International Commission of Inquiry of the Occupied Palestinian Territory yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk melaksanakan mandatnya. Dan terus mendukung proses advisory opinion di Mahkamah Internasional. Yang keempat, OKI harus mendesak agar perundingan damai dimulai kembali segera demi terwujudnya two-state solution dan menolak pemikiran one-state solution karena pasti Palestina yang dikorbankan.
Menutup pidatonya, Presiden Joko Widodo meminta dukungan para pemimpin OKI untuk menyampaikan hasil dari KTT luar biasa OKI kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kabid Humas Polda Kepulauan Riau Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad memberikan penghargaan kepada 3 personil bidang Humas Polda Kepulauan Riau yang berprestasi dalam melaksanakan tugas kepolisian melebihi waktu kewajiban tugas pokoknya. Pemberian penghargaan kepada personil Polri menjadi salah satu upaya untuk memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja mereka, sesuai dengan penekanan yang diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada apel Kasatwil di Jakarta beberapa waktu lalu. Penekanan tersebut mengenai pentingnya memberdayakan sumber daya manusia Polri agar dapat memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami dari Satuan Kerja Bidang Humas Polda Kepulauan Riau memberikan suatu penghargaan kepada personil kami. Jadi di sini ada 3 personil, yaitu adalah Brigadir 1 Sarbika, kemudian juga Brigadir 1 Safi Trilia, dan satu lagi Brigadir 2 Joshua Aritonang. Ketiga personil ini mengawaki tugas pokok Humas, yaitu adalah Humas Polri yang partisipasi, objektif, dan dipercaya. Hal ini diberikan penghargaan sebagai suatu motivasi, memberikan motivasi kepada personil yang lain, karena sebagaimana penekanan Bapak Kapolri beberapa waktu saat yang lalu ada apel Kasatwil di Jakarta, di mana penekanannya bagaimana memberdayakan sumber daya manusia Polri yang betul-betul dapat memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan khususnya di Satuan Kerja Polda Kepulauan Riau, bidang Humas Polda Kepri ini adalah selalu berkomunikasi dengan awak media, memberikan informasi kepada masyarakat. Di antara 3 orang personel ini, kami menilai berdasarkan kinerja yang dilakukan selama ini secara periodik. Dan ini menjadikan bekal buat mereka, dalam mereka akan bekal untuk maju pada tahapan-tahapan selanjutnya. Mereka mempunyai kepercayaan diri. Dalam penilaian kinerja, personil diharapkan untuk tidak hanya menjalani 8 jam kerja, tetapi juga menunjukkan hasil pekerjaan yang berkualitas. Tim Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Polres Lebong, Polda Bengkulu menggelar forum konsultasi publik membahas peningkatan pelayanan publik yang ada di Polres Lebong. Konsultasi publik tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan publik yang ada di Polres Lebong. Forum konsultasi publik ini dibuka langsung oleh Kapolres Lebong AKBP Awilzan. Forum konsultasi publik membahas peningkatan pelayanan publik di Polres Lebong. Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, para perwakilan media massa, dan perwakilan elemen masyarakat. Kapolres Lebong AKBP Awilzan mengatakan, konsultasi publik yang digelar pihaknya itu dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan publik yang ada di Polres Lebong. Kapolres Lebong juga meminta kepada seluruh elemen masyarakat dan para media untuk terus memberikan masukan yang positif mengenai seluruh pelayanan publik di Polres Lebong, sehingga masukan tersebut dapat menjadi acuan pihak Polres Lebong untuk berbenah meningkatkan standar pelayanan agar dapat menjadi lebih baik ke depannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik mengenai pengurusan SIM, SKCK, hingga laporan pengaduan lainnya. Diharapkan lewat kegiatan ini, masyarakat dapat terus memberikan masukan kepada Polres Lebong demi meningkatkan pelayanan publik di Polres Lebong. Tim Humas Polres Lebong Polda Bengkulu melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.